telah dijadikan menjadi pasar bagi neoliberalisme, pasar bagi prestasi. Bahan baku diambil dari kita, bahan jadi dijual kepada kita, sehingga kita menjadi bangsa pasar, bangsa kuli di negaranya sendiri. Dan saat ini, Partai Rakyat Demokratik sebagai seluruh rakyat sental agar terlibat berpartisipasi menjadi bangsa yang bermandiri, bangsa yang bermartabat, bukan menjadi bangsa kuli di dalam negara sendiri. Saya pastikan lagi kepada kawan-kawan yang ingin menyampaikan orasi politiknya. Ada lagi kawan-kawan yang mau menyampaikan orasi politiknya? Ya, tanpa dua sekali kawan-kawan yang ingin menyampaikan orasi politiknya. Situasi Indonesia semakin hancur, situasi Indonesia semakin terpuruk di bawah rezim ST Budiono yang pro neoliberalisme, ST Budiono yang pro imperialisme. Maka rakyat harus melakukan kesadaran berpartisipasi aktif untuk menghancurkan rezim ST Budiono dan segala unsur-unsur pendukung kekuatan ST Budiono. Kita tidak ingin menjadi bangsa kuli terus di negara sendiri. Kita ingin menjadi bangsa bermartabat, bangsa yang bermandiri. Ada lagi kawan-kawan yang ingin menyampaikan orasi politiknya? Saya pastikan kawan-kawan yang jauh-jauh dari sini kalah, tapi tidak lahir untuk menyampaikan orasi politiknya. Ya, sekali lagi kami panggilkan kawan kami, tapi tidak lahir untuk menyampaikan orasi politiknya. Ada lagi kawan-kawan yang menyampaikan orasi politiknya? Kalau memang menyampaikan orasi politiknya tetap silakan. Bismar. Ya, karena tidak ada lagi menyampaikan orasi politiknya, kita pastikan Ketua Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik Kota Kabupaten Jakarta, Bapak Perlindungan Pencerna Arisa, untuk menyampaikan orasi politiknya. Kita menjadi budak di negeri kita. Kita menjadi pembantu di negeri kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena rakyat tidak menguasai semua sumber daya alam ini. Yang menguasai sumber daya alam ini hanya segelintir orang, dan itu pun pihak asing. Dan sialnya negara mendukung. Kita lihat peristiwa Freeport. Begitu miskinnya rakyat Papua, sementara tambang emasnya begitu banyak, begitu melimpah. Kita lihat Pematang Siantar, begitu kaya akan sumber daya alamnya. Simalungun begitu kaya akan perkebunan, tapi masih banyak orang yang tidak makan, masih banyak orang tidak merasakan kesehatan gratis, masih banyak orang tidak bersekolah. Itulah yang namanya rezim neoliberalisme, yang katanya akan menghancurkan semua sendi-sendi ekonomi, politik, budaya Indonesia. Hari ini kita bersatu, bergandengan tangan dalam satu prinsip. Pancasila menjadi landasan hidup kita. Gerakan Pasal 33 menjadi pijakan kita ke depannya dalam berjuang. Semangat semua! Semangat! Saya akan kita bacakan pernyataan sikap Gerakan Nasional Pasal 33. Tujuan nasional kita tertuang dalam sebuah konstitusi. Di situ dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dituliskan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Guna mewujudkan cita-cita nasional tersebut,
maka Saudara pendiri bangsa telah menitikan satu pasal dalam Undang-Undang 1945, yaitu sebagai fondasi perekonomian yang akan menjamin tercapainya kesejahteraan umum rakyat. Akan tetapi, sudah 66 tahun perjalanan bangsa ini, semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 semakin menjauh dari pilihan kebijakan pemerintah. Biarlah kenyataan sekarang ini, pemerintah kita, khususnya setelah bertiupnya angin reformasi, sangat cenderung kepada liberalisasi ekonomi. Situasi ini membuka peluang terjadinya apa yang disebut POC berbaju baru. Penjajahan gaya baru itu nampak jelas dalam fakta berikut. 1. Indonesia masih menjadi sumber atau penyedia bahan baku negeri-negeri kapitalis maju imperialis. Jika dilihat berbagai jenis komoditi ekspor kita, maka hampir semuanya adalah bahan mentah, seperti batu bara 70%, pendidik, minyak dan gas 80-90%, perbankan 50,6%, telekomunikasi 70%, sabun sawit 50%, pelayaran barang 94%, pendidikan 49%, dan lain-lain. 3. Indonesia masih menjadi tempat pemasaran barang-barang hasil produksi negara maju. Sebanyak 92% produksi teknologi yang dipakai rakyat Indonesia adalah buatan asing 80%. Pasar farmasi dikuasai asing, dan 80% pasar tekstil dikuasai oleh produk asing. Indonesia menjadi penyedia tenaga kerja murah baik untuk keperluan pasar tenaga kerja dalam negeri maupun pasar tenaga kerja internasional. Gaji buruh di Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu yang paling rendah di Asia. Sebagai contoh, upah buruh Indonesia lebih rendah 3 kali hingga 4 kali lipat dibanding Malaysia. Ini diperparah lagi dengan pemberlakuan sistem kerja kontrak dan outsourcing. 4 hal di atas pernah dituliskan oleh Bung Karno 80 tahun yang lalu dalam pidato Indonesia menggugat sebagai ciri-ciri dari kolonialisme dan imperialisme. 4 ciri imperialisme versi Bung Karno itu masih eksis sampai sekarang, bahkan semakin diperkokoh di bawah bendera neoliberalisme. Partai Rakyat Demokratik sebagai salah satu kekuatan nasional yang anti-imperialis mengajak seluruh kekuatan nasional lainnya untuk berbaris bersama menggelorkan gerakan nasional pasal 33. Hidup keluarga pasal 33. Terkait latar belakang di atas berikut sikap politik Partai Rakyat Demokratik. 1. Penyelenggara negara sebagai dalam hal ini pemerintah SBY Budiono telah melenceng dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana digariskan para pendiri bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pemerintahan sekarang telah mengkhianati semangat konstitusi yang anti penjajahan, khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dengan membiarkan berlakunya puluhan undang-undang yang pro kepada liberalisasi ekonomi. 3. Pemerintahan SBY Budiono tidak bisa mensejahterakan rakyat dan menciptakan keadilan sosial karena membiarkan perekonomian nasional dikuasai oleh modal asing dari negeri-negeri pelari. 4. Rakyat harus dilibatkan dalam partisipasi rakyat dalam membuat program-program kota dan mendesak pemerintah kota untuk pembangunan sistem ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Hentikan neoliberalisme, rebut kembali kedaulatan nasional. Hidup rakyat! Hidup! Ya, sembari kita melakukan menyanyikan lagu darjong, kita membakar bumi penuh dengan neoliberalisme. Sembari kita menyanyikan lagu darjong, maka membakar bumi neoliberalisme, bumi penuh liberalisme, agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia bersatu padu, berbaris bersama, menyatakan kita bersama anti imperialisme, anti neoliberalisme, anti pemimpin yang pro kepada modal asing. Ya, kepada kawan-kawan agar siap membakar bumi neoliberalisme dan imperialisme. Kita menyanyikan lagu darjong sambil mengangkat tangan kiri.
Selesai. Kita harus selesai. Oke. Sebagian kawan-kawan untuk membersihkan ini, sebagiannya kita kembali ke lapangan. Bang, bisa ditegakkan nggak? Ini direkam, boleh nggak? Ngerekam bentar aja. Dia tegakkan. Sorry. Bang, lurus bang, biar nampak bang. Iya. Sabar ya. Masih nggak mau, foto-foto mau. Sekali bang.